Romo, suster, Bapak, Ibu, dan sahabat muda yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita bersama tim Komsos Gereja Santo Petrus Purwosari, Surakarta. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Prapaskah tahun 2021. Semoga kita senantiasa dalam kasih dan rahmat Tuhan, serta selalu sehat dan bahagia selalu. Marilah kita bersama mendengarkan sabda Tuhan yang hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kata anak itu dalam hatinya, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap Tuhan. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara terkasih yang seiman dalam Kristus, dalam kehidupan setiap hari, mengatakan maaf bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Bahkan orang cenderung mengatakan demikian, "Aku belum bisa memaafkannya. Hatiku sudah terlanjur sakit karena perbuatannya. Bagaimana saya harus mengampuni dia? Kok enak? Dia itu telah banyak berbuat jahat, mencoreng nama baikku dan telah menyakiti berulang kali." Para saudara yang terkasih, harus diakui oleh kita semua bahwa memberikan maaf atau pengampunan adalah sesuatu yang tidak selalu mudah untuk kita lakukan. Terlebih orang yang menyakiti hati kita adalah orang-orang terdekat atau yang kita kasihi. Istri, suami, anak, sahabat, orang tua, teman kerja, orang satu gereja, dan lain sebagainya. Seringkali rasa sakit karena dikhianati oleh orang yang begitu dekat dengan diri kita membekas begitu dalam dan sangat berpengaruh dalam perjalanan hidup kita. Para saudara yang terkasih, kutipan sabda dari Injil Lukas pada hari ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam untuk kita. Bagaimana kita sebagai orang beriman harus memiliki sikap seperti ayah yang dengan ketulusan hati berlari untuk mendapatkan, merangkul dan mencium anaknya yang telah banyak berbuat salah. Memiliki hati pemaaf seperti sang ayah bukanlah hal yang mudah.
Mungkin sebagian dari kita masih harus berjuang dan masih berkata, "Oke, saya akan maafkan salahnya, tetapi jangan berharap aku bersedia untuk bertemu lagi dengannya." Para saudara yang terkasih, menjadi pengikut Yesus, kita senantiasa diundang dan diutus untuk mewartakan kasih, mendorong hati kita untuk senantiasa membuka pintu maaf dan merangkul semua orang dalam kerahimannya. Adakah orang yang perlu saya maafkan atau malah kita mohon pengampunan? Termasuk apakah kita memiliki niat dan keberanian untuk menerima sakramen tobat seperti pada masa Prapaskah saat ini? Para saudara yang terkasih, hidup ini seperti gambarannya sebuah sepeda. Seberapapun mahal harganya tidak akan mempunyai arti jika tidak dikayuh untuk mencapai tujuan seperti yang kita inginkan. Belajarlah selalu untuk membuka hati agar hidup kita juga terbuka pada orang lain, bahkan memiliki keberanian untuk melangkah dan mendatangi saudara kita untuk meminta maaf jika ada kesalahan yang kita lakukan. Semoga masa Prapaskah ini hati kita makin terbuka pada kehadiran Sang Sabda yang akan selalu menuntun hidup kita sampai pada tujuan yang digariskannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga anugerah sakramen yang Engkau berikan kepada umat-Mu ini terus-menerus bekerja dalam diri kami dan memampukan kami untuk mewujudkannya dalam kehidupan kami setiap hari, terutama kemampuan untuk memberi maaf kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, senantiasa berbahagia selalu, berkah dalam.